Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mastia dengan NIM 250401500009. Saya berasal dari Sulawesi Tenggara, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan. Jadi teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah akan mempresentasikan tugas saya mengenai jenis-jenis media pembelajaran, di mana di sini saya akan menjelaskannya melalui media visual berupa Micmapping. Jadi teman-teman, ada 5 jenis media pembelajaran yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah media visual, di mana media visual itu adalah sarana atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan melalui indera penglihatan. Di mana contoh yang saya ambil di sini adalah berupa gambar, di mana kelebihannya itu adalah mempermudah pemahaman dan ingatan, kemudian menarik perhatian, kemudian meningkatkan minat siswa, kemudian memperjelas materi yang abstrak, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, dan yang terakhir adalah murah dan mudah didapat. Adapun kekurangan dari gambar itu adalah keterbatasan dalam menyampaikan informasi yang kompleks, tidak memiliki unsur audio, memerlukan desain yang baik agar tidak membingungkan, dan ukurannya bisa terbatas saat digunakan untuk kelompok besar. Kemudian jenis media pembelajaran yang kedua adalah media audio, di mana media audio itu adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan melalui indera pendengaran. Contoh yang saya ambil di sini adalah radio. Adapun kelebihan dari radio itu sendiri adalah mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, menjangkau audiens luas, mengembangkan imajinasi pendengar, memusatkan perhatian pada bunyi, dan biaya relatif terjangkau. Kekurangannya, komunikasi satu arah, tidak dapat diulang, membutuhkan konsentrasi pendengar yang tinggi, menimbulkan kebosanan, tidak sesuai untuk semua orang, terbatas pada jadwal siaran, dan keterbatasan dalam menemukan informasi. Media pembelajaran yang ketiga adalah audiovisual, di mana media audiovisual itu adalah media yang menggabungkan visual, gambar, dan audio suara untuk menyampaikan pesan, di mana contoh yang saya ambil di sini adalah video. Kelebihannya, menarik perhatian audiens dengan menggabungkan elemen visual dan suara. Kemudian mempermudah pemahaman, meningkatkan motivasi dan suasana belajar, efektif dalam penyampaian informasi, serta fleksibel dan dapat diputar ulang. Kekurangannya, biaya dan waktu produksi memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lama, kebutuhan akan peralatan dan keterampilan yang khusus, sifat komunikasi yang satu arah, potensi masalah teknis, dan kesulitan dalam mengulang materi, serta memerlukan konsentrasi yang tinggi. Kemudian media yang keempat adalah media cetak. Media cetak ini adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan melalui alat percetakan atau tulisan. Contohnya adalah buku. Kelebihannya, tidak memerlukan internet atau perangkat elektronik untuk dibaca, tidak bergantung pada teknologi, fokus dan kredibel. Kedalaman informasi dapat dibaca berulang kali dan tidak mudah untuk dihapus. Kekurangannya, biaya produksi dan distribusi yang mahal, penyebaran informasi yang lambat, keterbatasan format informasi, hanya teks dan gambar tanpa audio, tidak memiliki jangkauan global, tidak tahan lama karena mudah hilang atau rusak. Dan media pembelajaran yang terakhir adalah media digital, di mana media digital ini adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan melalui media digital. Contohnya e-learning. Kelebihannya, fleksibel waktu dan tempat, hemat biaya karena mengurangi biaya transportasi dan infrastruktur, kemudian akses materi yang luas dan variatif, personalisasi pembelajaran, serta jangkauan geografis yang luas. Kekurangannya, keterbatasan akses internet dan perangkat digital, kurangnya interaksi sosial tatap muka, membutuhkan disiplin dan motivasi tinggi dari peserta didik, kemudian potensi biaya kuota internet, dan yang terakhir adalah tantangan dalam pengawasan dan penilaian secara efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada penjelasan dan kata-kata yang kurang menarik. Saya akhiri dengan ucapan